Gelombang aksi akibat kematian George Floyd terus meluas di Amerika Serikat. Betulkah gelombang aksi yang kian memanas ini disusupi oleh nuansa-nuansa politis? Kita akan bahas malam hari ini. Sudah bergabung melalui sambungan Skype ada Susi Sudarman, Ketua Pusat Kajian Amerika Serikat Universitas Indonesia. Saya sapa Bu Susi, selamat malam. Selamat malam. Oke, Bu Susi, kita lihat bagaimana sebenarnya kalau kita ngomongin isu rasialisme ini kan bukan kali pertama. Artinya rasialisme itu kan menjadi penyakit menahun di Amerika Serikat. Tapi banyak juga yang merasa bahwa sikap rasial ini semakin kerasa, kok kayaknya makin kerasa ketika Presiden Trump ini menjabat. Apalagi kalau misalnya kalau saya nggak salah di bulan Maret kemarin sempat ada statement dari Presiden Trump terkait dengan COVID-19 bahwa ini pandeminya gara-gara Chinese virus kan bilangnya, agak rasial, banyak yang juga kontroversi lah statement ini. Menurut Bu Susi begitu nggak sih? Memang kerasa semenjak Presiden Trump ini menjabat sikap rasial ini makin jadi-jadi? Anda ingat dong, waktu pemilu 2016 kan jelas. Platformnya dia adalah mencoba menggantikan apa yang sudah lazim. Dia mengutamakan nasionalisme. Dia mengutamakan Make America Great Again. Jadi sebetulnya persoalan ras itu memang menahun. Tetapi kan jelas, sebelum ini ada 82 orang kulit hitam yang tertembak oleh polisi secara tidak baik. Tapi kan nggak meluap menjadi kerusuhan yang meledak seperti begini. Jadi sebetulnya tadi saya tangkap dari TV dinyatakan bahwa orang Amerika itu membutuhkan semacam komunikasi yang penuh rasa kasih, compassionate. Dan itu tidak dimiliki oleh presidennya. Dan presiden selalu menggunakan agenda-agenda pidatonya dia untuk orang kulit berwarna dan imigran. Jadi sebetulnya ini adalah akibat dari politisasi dari suatu kondisi yang dianggap oleh Donald Trump akan merubah Amerika menjadi Amerika versi dia. Padahal kan bertahun-tahun Amerika sudah menjadi sangat liberal. Pemikiran filosofinya liberal. Artinya harus santun, harus baik. Tetapi tiba-tiba mempunyai presiden yang cara bicaranya juga berbeda. Betul. Merendahkan orang lain, menyetop orang lain untuk masuk sebagai imigran. Jadi memang ada garis lurus ya. Dari retorika, kemarahan yang meledak menjadi kerusuhan. Nah, terutama karena 45 juta orang Amerika menjadi penganggur gara-gara epidemi. Oke, Bu Susi. Jadi semua menumpuk jadi satu. Bu Susi, kematian George Floyd kemudian berujung pada aksi kerusuhan di mana-mana. Kemudian yang juga menyeruak adalah sekarang isu rasialisme. Ini kemudian semuanya bersamaan ketika naik tensinya menuju Pilpres Amerika Serikat yang akan digelar beberapa bulan ke depan. Anda melihat bahwa artinya serangkaian kejadian ini mulai dari kematian, kemudian gelombang aksi protes, kemudian terkait dengan isu rasialisme juga, walaupun itu juga menjadi permasalahan di Amerika bertahun-tahun, yang sekarang ini ditunggangi oleh muatan atau unsur politis juga kah seperti anggapan dari banyak orang? Jelas bahwa isu kedaulatan rakyat sudah dibawa oleh Partai Demokrat, terutama oleh Bernie Sanders. Jadi rakyat Amerika yang sudah diberikan gagasan bahwa rakyat itu penting, keadilan itu penting, dan sebagainya, itu sudah menjadi semacam pemikiran yang sejak Bernie Sanders menjadi calon presiden. Ketemu retorika ini dengan retorika Donald Trump yang benar-benar sangat janggal untuk orang Amerika. Yaitu mereka
tidak lazim menerima pembedaan-pembedaan, penutupan imigrasi, mengatakan bahwa pembawa bencana di Amerika adalah orang asing dan orang berkulit berwarna. Sehingga ada kejanggalan antara filosofi yang ditanamkan oleh Bernie Sanders dengan retorika Presiden Trump yang sangat kanan, sangat tidak peduli dan sangat tidak berperi kemanusiaan kalau saya bilang ya. Oke. Jadinya diskursus yang bertabrakan itu akhirnya akan melahirkan kerusuhan. Oke. Bu Susi, dalam statementnya beberapa waktu lalu Presiden Trump sempat menyinggung bahwa atas aksi kerusuhan yang terjadi ini yang harusnya bertanggung jawab adalah kelompok Antifa yang disebut-sebut sebagai dalang kerusuhan. Dengan semua ini Anda melihat bagaimana posisi Donald Trump pada saat ini? Jadi pemikiran tentang mendatangkan tentara itu undang-undangnya memang agak abstrak ya. Di satu pihak dibilang tentara hanya boleh masuk kalau gubernur negara bagian menyetujui. Dan gubernur negara bagian bisa memveto. Tapi ada lagi bagian dari undang-undang tersebut yang mengatakan bahwa presiden berhak untuk mengirim tentara. Jadi masalahnya di sini, kalau kita lihat ada tentara di Washington DC, karena di situ tidak ada gubernurnya. Jadi Presiden Trump bebas mendatangkan tentara. Dan juga tidak lazim bagi sebuah negara liberal menggunakan tentara untuk menembak protes sifat damai. Dan sampai sekarang juga masih diselidiki apakah yang menjarah itu adalah orang-orang white supremacist kirim untuk mengacaukan protes yang bersifat damai. Kita nggak bisa bilang ini dari orang kulit hitam, karena orang kulit hitam juga ikut untuk membela hak-hak rakyat Amerika yang akan tercampakkan oleh Partai Republikan yang sangat berpihak kepada orang kaya dan memotong pajak untuk orang kaya, tapi menambahkan beban untuk rakyat Amerika. Dan ini sangat membara dan akhirnya hanya satu kasus. Padahal kasus orang kulit hitam itu didiamkan selama ini dan ada protes. Oke. Ini persis di mana 45 juta rakyat Amerika menganggur dan juga pandemi belum selesai. Lalu pasananya itu menjadi sangat menyenangkan bagi rakyat Amerika. Oke. Kita akan lihat bagaimana perkembangan gelombang aksi yang terjadi di Amerika Serikat dan juga beberapa negara bagian lainnya. Kita harapkan cepat mereda dan tentunya yang kita tunggu-tunggu apa statement dari pernyataan dari Presiden Amerika Donald Trump berikutnya ya, yang pastinya menarik untuk kita simak. Terima kasih Ibu Susi Sudarman sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini.